nggak jadi-jadi ya. Nah itu Bunda. Akhirnya ketemu di sini deh. Akhirnya ketemu di sini. Sorry Bun, nggak ngaktifin video sambil nyapu. Pak Adi rajin sekali Bapak. Jadi bapak rumah tangga sekarang. Bapak rumah tangga sekarang sejak WFH ya Bu ya. Iya. Izin nyimak ya Bun. Oke. Oke, di sini sudah ada Ibu Ani. Halo Bu Ani, selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau saya boleh tahu posisi Ibu sekarang dari mana Bu? Atau di mana? Kota mana? Saya Mbak Eni. Ya, betul Ibu. Dari Bandung. Oh, di Bandung. Bandungnya di mana Bu? Waktu itu kan pernah ke klinik. Aduh, lupa ya. Oh, astagfirullahaladzim. Oh, yang kemarin ya Bu. Soalnya saya nggak kurang jelas itu melihat wajahnya. Jadi dari bawah tetap ya familiar gitu. Saya khawatir salah. Oke, selamat bergabung ya Bu ya. Iya, makasih Mbak. Halo Pak Jeffrey, selamat sore Pak Jeff. Selamat sore Mbak. Pak Jeff, gelap nih Pak kelihatannya Pak. Tidak dinyalakan lampunya nih Pak Jeff. Oh iya, iya. Jadi biar lebih jelas nanti Bunda Lucy lihat Pak Jeffrey juga lebih jelas dan teman-teman yang lain. Ya. Justru itu lagi pakai remang-remang gitu kan. Biar lebih misterius. Iya, lebih kelihatan bucinnya tuh harus remang-remang. Enggak Bunda. Kemarin ketika Pak Iwan memberitahukan judul dan temanya pada saya, Bahai, membuatkan flyer ya untuk besok bincang santai dengan Bunda Lucy, temanya hipno bucin. Aduh Pak, saya merasa tersindir. Tapi saya jadi penasaran, apa nih yang mau dibahas sama Bunda Lucy gitu kan tentang bucin gitu. Soalnya saya tahu tuh bucin tuh konotasinya negatif, pada umumnya. Ya. Tapi benar nggak sih Bun, kalau aku pribadi itu punya pemikiran bahwa setiap orang akan bucin pada waktunya. Tapi seringkali kita bucin di waktu dan orang yang tidak tepat. Kalau gue lain, Gimana, Bun? Aku akan zoom pada waktunya dan bener-bener waktu pandemi ini gue jadi zoom banget. Zoom banget. Zoom out bukan zoom in. Zoom out. Kayaknya aku juga deh Bu. Gitu. Nah Pak Iwan sudah datang. Halo, belum Pak. apa-apa udah lama banget ini. Udah mau selesai. Belum mulai loh, ini mau telat dikit aja langsung ditinggalin ini. Wah, Bunda di gimana? Yang rame hostnya Pak. Aduh, Bunda makasih ya sudah bergabung. Sama-sama. Ini saya sapa dulu teman Tante Ani, makasih sudah bergabung. Pak Jeff ini. Ya, sama-sama Om. Bunda Amel. Ada Ibu Ika dan ada Ibu Dian juga Pak, yang selalu setia mengikuti kelas bincang santai kita. Halo Bu Dian, selamat sore Bu Dian. Bu Dian dari Bontang ini Bu Dian harus ketemu Bunda Lucy nih nanti. Iya nih, dengar sesama psikolog nih, belum ketemu nih, belum jodoh nih. Tapi susah sih, ketemu aku susah, soalnya aku ada ilmu menghilang. Belajar tuh Bunda. Gimana caranya tiba-tiba menghilang gitu. Oh, gitu ya. Baik. Ini kita nunggu teman-teman yang lain dulu ya Bunda ya. Oke, apa-apa ya agak telat ya. Nggak apa-apa. Ini Bu Dian nih psikolog di Bontang, di Rumah Sakit Bontang Bunda nih. Alumni saya juga nih. Maka saya kenalin dengan Bunda Lucy, diundang ke sini supaya pada berkenalan dengan Bunda nih. Gitu. Jadi kalau psikolog yang belum kenal Bunda Lucy terlalu gitu. Gitu. Karena jauh jadi belum sempat ketemu Bunda Lucy nih. Aku mah apalah sebutir debu. Sempat ketemu Bu Dian ya waktu itu tahun berapa waktu di Hipno apa dengan Hipno Summit ya. Waktu Bunda Lucy apa Bunda Lucy? Di IHS ya tahun 2012 apa
13 ya, Bu Dian ya. Di mana ya? Waktu di 2013 Jakarta itu. terakhir 2012 kali. Waktu di Jakarta kayaknya saya nggak ketemu ya dengan Bunda Lucy ya. Nggak ikut kelasnya Bunda Lucy ya. Bingung soalnya banyak kelasnya. Saya ketemu sama Mas Aji itu di Jakarta, Mas Richard. Nah itu saya waktu di Jakarta ikut yang itu kayaknya Pak Iwan. Oh iya, banyak banget waktu itu soalnya. Iya, iya. Oke. Banyak kelas. Pak Iwan banyak kelas. Pas saya nggak ketemu dengan Bunda Lucy ini. Oke, siap belajar dengan Bunda Siap. Lucy Oke. sore ini. Ya, Kita nunggu siap. teman-teman yang lain dulu. Ya. Ini Mas Adi ya kayaknya ya, Bunda ya. Iya, lagi nyapu dia, bapak rumah tangga. Iya, Mbak kita nunggu teman-teman yang lain dulu ya, Mbak. Boleh Pak, siap. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Izin belajar ya Pak. Saya juga ini mau belajar nih dengan Bunda nih. Kalau angkatan saya kan tidak mengenal tidak mengenal bucin ya Bunda. Oh, berarti lu lebih tua gitu dari gue ya? Bunda. Aduh Bunda. Ya. Ya, aduh, Bunda. Jangan keceplosan, Bunda, Bu. jangan begitulah Bunda. Aku tuh psikolog paling alay, tau gak sih? Bunda, aku padamu lah Bunda. Aduh. Kemarin bingung juga soalnya kan ditanya sama dokter kan mau tema apa gitu kan. Kalau kayaknya hipnosis sama buat anak kayaknya udah bosen banget gue gitu. Itu aku sekarang hypnoparenting udah kayak udah ada setting rekamannya, jadi aku nggak ngajar tatap muka lagi. Jadi mereka tinggal beli aja satu set pelajarannya gitu. Nah terus apa gitu kan? Oh iya, sekarang kan aku lagi banyak bimbing anak-anak yang lagi alay-alay bucin-bucin gitu. Tapi ternyata bucin itu bukan cuma anak-anak, orang dewasa juga gitu, banyak Bunda? yang kena bucin. Iya. Kalau seusia masih ada Bunda yang Masih. Oh masih. Enggak, dikategorikan bucin tuh kalau KDRT juga bucin loh. Oke, ini menarik nih. Jangan dibuka dulu semua, Bunda. Oh, oke. Iya. Wah, Kayaknya ini ada- sore ini, Pak, kayaknya 1 jam kurang deh kita ngebahas bucin. Ya Bun, Iya, Betul Mbak benar. Heni, betul. ada kemungkinan kurang ya. peserta di sini mengetahui atau mungkin juga merasakan atau tidak menyadari bahwa wah selama ini saya juga ternyata pernah bucin ya gitu, atau saat ini juga saya sedang bucin ya gitu. Kalau mengacu dari apa yang disampaikan Bunda Lucy tadi gitu, karena nggak tua muda ya, yang tua juga banyak yang bucin ya Bunda ya. Banyak banget. Sekarang lagi pada bingung nih hubungin saya, nggak ketemu jodoh ya iyalah. Gimana mau ketemu jodoh ya orang online begini? Aduh Bunda. Betul Bun. Ketemunya kan dari Zoom Bun. Iya, makanya saya bilang carilah Zoom yang ribuan orang. Nanti di situ kamu bisa memilih. Carilah kandidatnya Bun. Nanti akad nikahnya pun via Zoom ya Bun. Iya, Pak Jepi, halo. Oke. Pak Aji. Tuh, Pak Iwan. Jadi kemarin Pak Iwan ke Cipanas, Pak Iwan? Belum, belum sempat. Belum sempat lah. Nanti deh. Oke. Ini Bunda, mana Bunda Lucy ya? Bunda izin ya kita rekam ya, karena ada teman-teman yang nggak bisa ini juga. Nanti kita upload di YouTube, sehingga teman-teman bisa lihat rekamannya ya, Bunda ya. Bunda Lucy terpause. Halo Bunda. Lagi ke ini dulu. Hilang sinyalnya. Iya. Oke. Nggak kuat sama gue dia.
Kita tunggu berapa menit lagi, Mbak Hae? Kita mau mulai sekarang atau 5 menit lagi, Pak? Mungkin? Boleh. Oh, siap. 5 menit lagi aja, Pak, ya. Kita sambil nunggu yang lainnya. Mungkin masih ada yang sholat asar. Jadi, ya, tadi kan waktunya sangat berdempetan dengan azan. Mas Aji Setiawan. Halo, Mas. Untuk Mas Aji Setiawan, maaf Mas, untuk audionya bisa di-mute. Oke, terima kasih. Oke, selamat datang, selamat bergabung Pak Wijayanto. Ya. Ya, Mbak Mei. Ini Mbak Mei ya. Selamat sore Mbak Mei, makasih sudah bergabung. Nggak boleh bersuara sih, jadi chatting semua tuh. Nanti fokus Bun, supaya fokusnya tertuju semua kepada Bunda. Ratunya sore ini adalah Bunda Lucy. Selamat sore, halo Pak Iwan dan Bunda Lucy, apa kabar? Saya izin belajar, maaf tidak muncul video karena webcam lagi hang. Terima kasih. Kita ada pesan dari Bu Mai, Pak. Oke. Ya, Pak Wijayanto juga ya, nggak apa-apa. Kita nonton Bunda Lucy aja. Oh, Bunda, tadi saya sampaikan ini diizin direkam ya, Bunda ya. Nanti kita masukin ke YouTube karena lihat yang di YouTube ya. Ini kita mulai, Mbak Hae. Boleh, Masih Bapak? ada teman-teman yang di ini yang masuk? Masih ada. Oke. Sebentar. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya, Pak. Boleh, ini ada teman-teman yang masih di grup WhatsApp baru mau pada masuk katanya. Oh, itu siapa sih namanya? Psikolog. Dia sama masuk grup semua gitu. Enggak. Can I call you my mother? I call you. Mau itu jemuran nggak buat semua? Itu paling gedenya doang. Jemuran siapa nih? Oke. Bunda, ini di Jakarta Bunda ya? Gimana di Jakarta sekarang, Bu? Jakarta Timur. Jakarta masih PSBB enggak, Bu? Jakarta Timur. Masih PSBB? Sih enggak ya? Kayaknya di sini nggak kena PSBB ya. Kemarin pas puasa aja ramenya sampai nggak bisa lewat. Udah mulai ya. Ya, sekarang ada PSBL katanya ya. PSBL? Apaan itu, Bunda? Apa nih namanya? BL-nya? Nih, PSBL itu apa? Lokal-lokal itu loh. Pembatasan? Bukan. Pembatasan skala besar lokal.
Sosial berskala lokal. Bunda Lucy dan semua. Selamat Iya. sore. Bu Yani, Bu Yani. silakan. Halo. Halo Sore. Bunda. Selamat jumpa lagi. Selamat bergabung. Iya. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ya. Mumpung sempat. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita sambil nunggu sambil Kita bacain mulai dulu saja ya. Bacain dulu profilnya Bunda Lucy ya sama Mbak Hai ya. Bacain sama Mbak Hai, soalnya profilnya 20 halaman kalau saya yang bacain Kempor. Betul banget, Pak. Profil 20 halaman, Mas. Mengarang indah. Mengarang indah. Oke. Ya, sedikit ya Bunda ya, sama Mbak Hai, silakan Mbak Hai. Ya, boleh. Oke. Bunda, saya izin memperkenalkan Bunda ya kepada teman-teman yang lainnya. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung di sesi bincang santai sore kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bunda Lucy Lau. Atau namanya siapa Bun? Bunda Lucy Lidiawati Santioso, psikolog, CCH, CHT, CMP, CECP, CMHA, RMCI. Titelnya panjang sekali, Bunda. Tapi yang menarik buat itu kita penuh perjuangan ya, Bunda ya. Yang menariknya buat saya itu adalah beliau adalah seorang esoteric parenting expert dengan International License of Brain Gym 101-201, MBL Consultant Instructor, Hipnoterapi Instructor, dan Konsultan. Bu Lucy Lidiawati Santioso yang akrab dipanggil dengan Bunda Lucy adalah seorang psikolog klinis yang mengkhususkan diri menangani kesulitan belajar, kesehatan mental termasuk trauma healing. Pengalamannya dari SMP mengajar musik, privat, dan terapi anak berkebutuhan khusus menjadi sebuah sepak terjang yang tak diragukan lagi. Ini Mbak Hai yakin nih 1 jam loh nggak selesai dibacain semua. Ini pendek Pak, ini poin pentingnya Pak. Ini poin penting dari Bu Lucy. Jadi semua peserta harus tahu siapa Bu Lucy ini. Iya, silakan. Oke. Sebagai seorang psikolog, kinesiolog, hipnoterapis, dan praktisi energi, Bunda Lucy telah membantu ribuan orang tua untuk mengasuh anak, berbekal, dan mengembangkan potensi anak dari hasil belajar di dapur praktek selama lebih dari 20 tahun. Saat ini Bunda Lucy mengasuh klinik Smart Talent Kinesiologi Center sebagai pusat layanan psikologi terpadu untuk kesulitan belajar dan kesehatan mental. Selain itu, Bunda Lucy juga seorang penulis buku parenting dan edukasi. Sudah 13 buku yang diterbitkan dan membantu para orang tua juga remaja menemukan mimpinya. Mengkhususkan diri terhadap potensi anggota keluarga, Bunda Lucy saat ini lebih dikenal sebagai pakar parenting khusus di bidang esoterik, yaitu pemberdayaan bawah sadar dan intuisi. Menarik banget ini. Mana Bunda Lucy-nya kok hilang ya, Pak ya? Wah, selesai saya membacakan profil beliau, langsung menghilang nih, Bunda Lucy. Nah, yang menariknya adalah beliau adalah expert di bidang esoterik, yaitu pemberdayaan bawah sadar dan intuisi. Kemarin di sesinya Pak Yus ya, Bunda Lucy sedikit memperkenalkan tentang tentang pemberdayaan bawah sadar dan intuisi ini. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita bisa langsung nih bertanya kepada Bunda Lucy, apa sih Bun gitu kan, bagaimana dan apa bedanya alam bawah sadar. Bunda Lucy-nya hilang, Mbak. Beneran hilang nih, Pak. Ya, iya maaf ya, saya suka menggunakan ilmu menghilang itu. Oke. Gitu. Iya, Bunda. Jangan hilang-hilang lagi ya, Bun ya. Oke. Makasih Mbak Hai ya. Ya, makasih. Oke, kita mulai ya teman-teman. Tadi banyak banget. Jadi ini 13 buku tentang pemberdayaan diri ya, khususnya di dunia anak-anak, psikolog. Dan saya mengenal beliau 10 tahun yang lalu ya, 2010 lah ketemu pertama kali gitu. Jadi cukup mengenal lah. Dan saya sering sekali juga nih melalui Bunda Nisa, tolong kontak Bunda Lucy. Bunda Nisa teh mantan
mantan yang sering kontak Bunda Lucy ngasih rekomendasikan klien-klien gitu ke Bunda Lucy khususnya di dunia di anak-anak atau di remaja. Nah, tadi udah dibaca ini sama Mbak Haye panjang lebar dan seperti disampaikan ada 20 halaman portofolio, jadi saya nggak bacakan semua nih, Mbak Haye nggak bacakan semua. Bunda, makasih ya waktunya nih sudah berbagi dengan teman-teman. Nah, teman-teman, makasih juga yang sudah bergabung. Ini Bunda Lucy ngasih tema hipno bucin. Kenapa? Karena Bunda Lucy kemarin banyak klien ya yang bucin dan termasuk ke saya juga. Jadi banyak juga yang ke saya masalahnya ya dibucin itu gitu. Nah, ini ada ahlinya. Tapi sebelum kita membahas tentang bucin, Bunda boleh dong cerita dulu sedikit nih. Kok tenang masuk ke dunia pemberdayaan diri ini, apa nih motivasi, tujuannya apa nih dari awal, Bunda? Sedikit, silakan Bunda. Tadi yang bucin dan termasuk ke saya juga. Jadi ini agak sedikit suara saya kedengeran ya. Halo? Dok, suara saya kedengeran jelas nggak? Jelas Bunda. Oh, soalnya kesini feedback gitu, terus gaung. Jelas Oke, ya? silakan. Jelas Bunda. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih buat bisa kenalan soal ini. Tadi sudah dikenalkan siapa saya, nggak perlu berpanjang lebar. Jadi sebenarnya saya mengangkat topik ini karena ini yang sebenarnya menarik dari beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Banyak orang tua yang anak yang boleh pacaran dan lain sebagainya. Saya kan coba pacaran biar tahu rasanya pacaran gimana, dan dia sudah punya pacar waktu SMP, dia sudah pacaran juga, ya udah nggak apa-apa ngerasain pacaran, rasanya sakit hati gimana gitu, jadi dia tahu gitu. Tapi yang namanya budak cinta ini sekarang tuh udah tersebar di mana-mana ya. Karena banyak orang yang ternyata tuh punya trauma di masa lalunya. Jadi mereka mau melakukan apapun demi kekasih tercintanya gitu ya. Pernah tahu istilah dompet bolong? Jadi ciri-cirinya. Tunggu. Oh, saya guling-guling. Ada yang belum di-mute ya kayaknya ya. Mbak Haye di-mute dulu all semua aja, Mbak Haye. Mute all dulu termasuk Pak Iwan sama Bunda Lucy, nanti di-unmute lagi. Ya, Bunda, jadi silakan. Ya, ciri-cirinya itu kalau bucin itu yang pertama dia punya, biasanya kalau anak muda ya, punya pacar, gebetan, terus kemudian si pacarnya ini tidak punya perasaan sebenarnya sama dia gitu. Jadi benar-benar jadi objek cinta doang gitu ya. Atau yang lebih parahnya lagi, dia cuma untuk memenuhi kebutuhan seksnya aja. Nah, kemudian dia naksir berlebihan. Jadi ada satu terhadap orang tuanya, dan dia mencari pelarian dari teman-teman sejenisnya, sekelompoknya gitu ya. Ini nggak naksir dia. Nah, di situ dia yang ngerasa kayak patah hati, tapi dia mikirin terus. Nah, kemudian dompetnya bolong ini sering banget ya. Jadi dia mau melakukan apapun demi dia harus bayarin ini, bayarin itu gitu. Saya menangani satu keluarga, ini ada 2 anak. Yang satu umur 22 tahun, itu IQ-nya 200. Yang satu lagi, anak kakaknya itu umurnya 25 tahun, tapi dia mental retardasi. Jadi telat lah penanganannya, baru ke tempat saya. Nah, si adiknya ini, dia jadi budak cinta. Karena dia anak yang pintar sekali, terus trauma dengan mamanya, papanya yang selalu ngomelin dia, selalu mukulin dia, sehingga dia cari tempat untuk
dia bisa cerita, dan akhirnya dia ketemu sama satu cewek. Terus si cowok ini punya duit banyak, jadi setiap bulan itu udah pasti ditransfer uangnya ke cewek ini 4 juta. Entah buat apapun gitu ya. Untuk terapi pertama kali itu terapi lepas dari budak cinta itu. Nah, kemudian ada lagi yang budak cinta. Nah, ini dokter Iwan juga tahu nih. Dan saya terkenal kan dengan esoterik ya. Esoterik itu kebetulan saya memang ada gift yang bisa saya kembangkan untuk kalau teman-teman saya bilang menyem-menyem gitu ya, di menyem-menyem supaya dia putus cinta, sudah diperdaya sama laki-laki itu, dia tetap kepikiran, dia tetap mau balik, dia tetap mencintai. Kenapa? Karena dia kurang kasih sayang di rumahnya. Nah, itu yang remaja. Ada lagi ternyata saya ngelihat banyak orang tua yang juga kena budak cinta. Buktinya apa? Dia 14 tahun bertahan di pernikahannya dengan kondisi KDRT, dengan kondisi sudah babak belur di badannya, tapi dia tetap bertahan di pernikahannya. Itu sebenarnya salah satu dari ciri budak cinta juga gitu ya. Nah, saya mendampingi beberapa orang yang memang kena budak cinta, dia sudah menikah, ada yang belum menikah juga gitu ya. Nah, yang belum menikah, dia selalu dapat cowok yang selalu nyakitin dia, selalu selingkuhin dia, dan selalu memanfaatkan dia untuk diambil uangnya lah segala macam gitu ya. Tapi dia nggak bisa lepas dari cowok-cowok ini. Nah, itu namanya budak cinta. Kenapa topik ini begitu menarik? Karena saya melihat mereka itu yang kena budak cinta itu pasti punya pengalaman masa lalunya yang nggak enak banget, sehingga mereka mencari dari luar. Dulu waktu remaja, seingat saya juga kena budak cinta, tapi dulu nggak ada yang namanya istilah budak cinta gitu ya. 25 tahun saya korban abusing orang tua saya, dan setelah saya menemukan pasangan waktu SMA kalau nggak salah ya, itu begitu ketahuan, wah dihabisin saya sama ayah saya, mungkin habis-habisan gitu ya. Dan saya nggak ngerti kenapa gitu kan. Sampai sekarang pun saya nggak ngerti kenapa gue nggak boleh pacaran gitu ya. Jadi saya menemukan suami saya ini akhirnya dari internet gitu ya. Kena budak cinta juga saya. Nah, dulu saya berpikiran bahwa wah, saya harus mencari orang yang bisa jadi figur ayah saya. Akhirnya jadilah ya, saya menikah dengan suami saya yang usianya jauh di atas saya. Nah, banyak orang-orang yang kena budak cinta seperti teman saya. Teman saya juga begitu. Jadi dia punya ayah itu tukang selingkuh. Terus sehingga dia sekarang menikah sama suaminya yang juga selingkuh. Terus udah cerai dan dia menikah lagi, dapatnya suami yang selingkuh lagi. Padahal waktu mau menikah gitu biasa-biasa aja gitu ya. Jadi ketika menikah baik-baik segala macam, wah masih baru promosi selesai gitu kan, terus akhirnya muncul budak cinta. Jadi ketika budak cinta nggak punya lagi yang namanya pikiran pikiran sadar untuk berpikir rasio. Dok, boleh saya bagiin slide nggak? Oh boleh, silakan. Sudah. Berarti ini saya udah di co-host ya? Ya betul. Bisa, okay. Bunda, silakan. Ini kelihatan ya? Ya Bunda, kelihatan. Ya. Jadi orang-orang yang katanya kena bucin, itu orang-orang yang rentan, yang gampang kemasukan lah istilahnya ya. Karena mereka mengalami yang namanya loneliness. Mereka mengalami kekosongan. Ketika mereka mendapatkan seseorang yang mereka sesuai dengan keinginan mereka, mereka akan melakukan apapun demi cowoknya ini. Yang penting dia dapat kasih sayang. Bahkan dibayar berapapun dia mau. Saya juga menangani waktu beberapa tahun yang lalu saya menangani beberapa tante girang juga ya. Dia suka sama anak-anak muda gitu. Nah, saya pikir kenapa ya? Dia kan sudah kaya, udah nggak kekurangan lah. Apa yang dia cari selama ini gitu? Ternyata usut demi usut si suaminya tidak pernah memberikan nafkah batin, ya. Dan akhirnya dia mencari dari anak-anak muda yang bisa memberikan.
Nah, terus dia dapat istilah begini, saya melakukan seks sama anak-anak muda itu, yes. Jadi dia umurnya sekitar 56-an tahun, anak muda yang dia pacarin itu sekitar 20-22 tahun gitulah, yang masih kayak anak mami, terus dia butuh kasih sayang orang tua, dia butuh kasih sayang ya. Nah, terus si ibu ini bilang, kalau menurut saya yang namanya selingkuh itu atas dasar suka sama suka. Nah, saya tuh nggak suka sama dia, tapi saya butuh sama seksnya dia. Gitu. Jadi kebutuhan orang untuk yang namanya mencintai atau mendapatkan cinta itu karena ada bagian dari dirinya yang rentan. Nih, jadi sekarang ini apalagi di masa-masa genting sekarang ya, pandemi, dia nggak bisa bersosialisasi, kemudian dia susah ketemu pacarnya, dia bingung juga mau ketemu pacarnya kayak gimana. Yang terjadi apa? Mereka punya emosi yang ketrap di tubuhnya mereka, terus kayak mereka nggak bisa keluar dari dirinya dia. Mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami frustasi, bahkan nggak sedikit dari mereka yang pengen membunuh diri gitu ya, karena mereka merasa nggak bahagia.